Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Para muslimin muslimat, pemirsa sekalian yang berbahagia, kita berjumpa kembali dalam program pengajian kitab pengurus cabang Nahdlatul Ulama, yaitu kitab Fathul Mu'in. Mohon maaf selama 2 hari ini kita istirahat karena saya ada acara. Langsung mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa wa rasul mujtaba sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikati wal muqarrabin wal qurubin wal rahmatin wal syahadatin was shalihin wa jami'i awliya'illahi shalihin min masyariqil ardi wa magharibiha khususan ila Syahadul Qadir Jailin Qaddasallahu Syannaka ya Muhammad khaliman kalam syafi'in bi syamsul arifin wa syahadul wa ila hadratin imam al-alim al-alam Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain fid dunya wal akhirah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'maru dhu shiban dhakaran aw untha mumayyizun bi ansara ya'kulu wa yashrabu wa yastanji wahdahu. Wa yu'maru, dan diperintah dhu shiban, siapa anak kecil, dusiban orang yang mempunyai sifat kekanak-kanakan. Diperintah siapa anak kecil, dzakaran ataupun dzakaran, baik itu laki-laki au unsa atau itu perempuan, mumayyizun lagi tamyiz, bi ansara dengan jadi. Tamyiz itu artinya bi ansara dengan gambaran sara, jadi, yakulu makan, wa yashrabu dan minum, wa yastanji dan istinja wahdahu sendiri. Ai artinya yajibu ala kullin, wajib atas setiap min abawahi dari kedua orang tuanya sabi, wa in ala, terus ke atas, kakek, nenek dan semacamnya. Thummal wasi'i, kemudian orang yang menerima wasiat, wa ala malikir raqiqi, dan atas pemilik budak, wajib ayya'mura, memerintah siapa kullun biha, dengan itu salat, walau qada'an, walaupun salat qada', wa bijami' syurutihi, dan diperintah dengan semua syarat, wasbabijami syurutihi, dan dengan semua syarat-syaratnya salat. Diperintah di sab'in karena berumur 7 tahun. Ai ba'da sab'in, artinya setelah umur 7 tahun. Minas sinina, dari beberapa tahun. Ai inda tamamiha, artinya ketika sempurnanya 7 tahun. Wa in mayyaza qablaha, sekalipun tamyiz siapa sabi qablaha, sebelum 7 tahun. Artinya anak kecil yang sudah berumur 7 tahun harus diperintah untuk melaksanakan salat ataupun mengqadha salat. Tetapi jika tamyiz sebelum umur 7 tahun, tidak usah, sempurnakan dululah, karena harus tamam, harus sempurna 7 tahun. Wa yang bagi, dan seyogyanya ma'asyughatil amri, beserta sigat perintah, at-tahdidu, apa ancaman, paling tidak
mengancam, mendesak, atau memerintah dengan sangat agar sapi tersebut segera melakukan sholat kalau sudah sempurna 7 tahun. Wa yudrabu, dan dipukul, dorban dengan pukulan ghaira mubarrihin, yang tidak melukai, dipukul wujuban dalam keadaan wajib dipukul, man siapa orang dzukira yang tersebut, berupa laki-laki ataupun perempuan, alaiha, atas meninggalkan salat, ay ala tarkiha, atas meninggalkan salat, walau qada'an, walaupun qada', au taraka, atau meninggalkan syaratan, salah satu syarat min syurutiha, dari syarat-syaratnya salat. Kapan dipukul itu? Di asyrin, karena berumur 7 tahun, umur 10 tahun. Ai ba'da istikmaliha, artinya setelah sempurnanya 10 tahun. Kalau sudah berumur 10 tahun, perintah salat, tidak mau tetap baru dipukul. Jangan langsung tanpa perintah langsung mukul. Perintah dulu, kalau tidak mau baru dipukul. Tapi pukulannya jangan sampai keras-keras. Kalau sampai melukai ataupun menyebabkan dirinya mampus, ya tidak boleh. Lil hadis sahih, karena ada hadis sahih, murus sabiyya bis salati, memerintahlah kalian as-sabiyya, akan anak kecil, bis salati, dengan melakukan salat, idza balagha, apabila sampai sabi sab'a sinina, 7 tahun. Sab'a sinina, 7 tahun. Wa idza balagha 10 sinina, dan apabila sampai siapa sabi 10 sinina, 10 tahun, fadribuhu, maka memukullah kalian hu, akan sabi, alaiha, atas itu meninggalkan salat. Ini kalau sudah umur 10 tahun. Kasaumin ataqahu, seperti halnya puasa. Kasaumin, seperti halnya puasa, ataqa, yang mampu siapa sabihu, akan saum. Begitu juga puasa, harus bagaimana anak kecil tersebut diperintah untuk melakukan ibadah puasa. Fa innahu, karena sungguhnya sabi, yu'maru, diperintah siapa sabi bihi, dengan melakukan saum, disab'in, karena sudah berumur 7 tahun. Wa yudrabu alaihi, dan dipukul siapa sabi alaihi, atas itu meninggalkan saum, di asyrin, karena berumur 10 tahun. As-salati, seperti halnya salat. Ini tentang perintah melakukan salat juga puasa. Wa hikmatu dzalika tamrinu 'alal ibadati liyata'awwadaha fala yatrukuha. Wa hikmatu dzalika, adapun hikmahnya hal tersebut, perintah salat, baik umur 7 tahun atau dipukul ketika umur 10 tahun, jangan meninggalkan salat ataupun puasa. Hikmahnya hal tersebut at-tamrinu, untuk tamrin, menguji, mengetes, membiasakan, adalah ibadati, atas melakukan ibadah. Dia ta'awwadah, agar supaya terbiasa siapa itu sabi akan itu ibadah, agar terbiasa untuk melakukan ibadah kalau sudah nanti dewasa, remaja dewasa. Fala
layat rukuha maka sehingga tidak meninggalkan siapa sabiha akan ibadah. Kalau sudah terbiasa dia tidak akan meninggalkan ibadah sehingga dia merasa senang, merasa giat, merasa tentram dalam melakukan ibadah tanpa ada perintah-perintah lagi. Kalau sudah terbiasa mulai kecil. Wabahas al-Adra'i dan membahas al-Adra'i siapa Imam Adra'i fi qinnin sagirin kafirin nataqa bi syahadataini annahu yu'maru nadban bis salati was sawmi. Imam Adra'i membahas satu keterangan fi qinnin sagirin, fi qinnin dalam urusan budak sagirin yang kecil, kafirin lagi kafir, nataqa yang berucap siapa itu kinnun bisyahadataini mengucapkan dua kalimat syahadat annahu sesungguhnya budak yang kecil tersebut yu'maru diperintahkan siapa itu budak diperintah nadban secara sunnat, nadban dalam keadaan sunat, bisolati diperintah untuk melaksanakan sholat, wassaumi dan puasa. Budak kecil kafir, maka harus diperintah juga melakukan sholat dan puasa. Kalau sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Wa yuhathu dan didorong siapa itu kinnun alaihim atas salat dan puasa min ghairi dharbin dari tanpa memukul. Tidak usah dipukul. Itu kalau budak yang masih kecil yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Tujuannya apa? Dia la fal khairu ba'da bulughihi wa in aba al-qiyasu dzalika. Dia alafa agar supaya terbiasa. Dia alafa agar terbiasa siapa itu innun yang shagir al-khairu akan kebaikan ba'da bulughihi setelah baliknya innun shagir yang kafir yang sudah baca syahadat, terbiasa setelah balik untuk melakukan kebaikan, terutama perintah salat dan puasa. Wa in aba al-qiyasu dalika, wa in aba sekalipun tidak menghendaki, tidak mau, enggan al-qiyasu siap apa qiyas dalika akan itu nadbul amri bisalah wasaw. Tapi menurut qiyas sebenarnya perintah disunatkannya salat dan puasa untuk budak yang kecil itu tidak seperti itu. Intah selesai pembahasan dari Imam Adra'i. Wa yajibu aidan ala man marra nahyuhu minal muharramati. Wa yajibu dan wajib aidan juga alaman atas orang marra yang terlalu yang terdahulu yang telah lewat, baik itu abawain wa in ala terus ke atas, nahyuhu apa melarang sahabi anil muharramati dari melakukan hal-hal yang diharamkan, wajib mencegah untuk jangan sampai melakukan hal yang diharamkan. Wa ta'limuhu dan mengajari sahabi orang al-wajib
wajibati akan hal-hal yang wajib. Itu kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya ataupun yang menerima tanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya, memerintahkan siapa saja yang menjadi tanggungan kita. Wa yajibu aidan ala man marra nahyuhu 'anil muharramati wa ta'limuhu al-wajibati wa nahwaha. Wa ta'limuhu dan mengajari sabi al-wajibati akan hal-hal yang wajib, wa nahwaha dan semisal kewajiban. Min sa'iri syara'i, dari semua syariat-syariat ad-dhahirati yang jelas, ad-dhahirati yang dhahir. Walau sunnatan, walaupun sunnatan, walaupun hal itu ibadah itu adalah berupa perbuatan sunnah, tetap orang tua menjadi yang harus melakukan, mengajari anak-anaknya. Kasih wakin seperti halnya siwak, itu berupa kewajiban. Jadi bukan hanya yang wajib-wajib saja, yang haram juga harus kita cegah, apalagi kondisi sekarang ini. Walau sunnah, sekalipun sunnah, tetap kita harus mengajarinya. Sebenarnya kan intinya bagaimana kita memperkenalkan syariat kepada anak-anak kita, dan seorang guru juga bagaimana mengajari santri-santrinya, murid-muridnya. Kasih wakil seperti siwak. Wa amarahu bidzalika, wa amarahu dan memerintah siapa kullun huwa akan itu bayi bidzalika dengan hal itu semua. Ini adalah tugas dari para orang tua kita. Wala yantahi wujubu dzalika, dan tidak berakhir apa kewajiban hal tersebut, tidak berakhir. Wala yantahi, dan tidak berakhir wujubu ma marra, apa kewajiban itu yang telah lewat, alaman atas orang marra yang telah lewat juga tidak berakhir illa bi bulughihi, kecuali dengan baliknya orang, baliknya sapi. Kalau sudah balik harus selesai tugas dari orang tua. Illa bi bulughihi, kecuali dengan baliknya sabi rasyidan, dalam keadaan rasyid, cerdas. Kalau sudah bisa cerdas dan semacamnya, baru
Terus gimana dengan ongkos, biaya dan semacamnya? Fa ujratu ta'limihi dzalika kal qur'ani wal adabi fi malihi tsumma ala bihi tsumma ala ummihi. Fa ujratu dzalika, adapun ongkos mengajari, fa ujratu ta'limihi, adapun ongkos mengajari sabi, anak kecil, dzalika akan itu pelajaran-pelajaran itu, pengetahuan-pengetahuan itu, mengajari Al-Quran seperti Al-Quran wal adabi dan adab, ongkosnya itu fi malihi, ialah pada hartanya, summa ala abihi, kemudian atas ayahnya, summa ala ummi, kemudian atas hartanya ibunya. Jadi untuk pembiayaan, biaya pendidikan, untuk biaya pendidikannya itu adalah terletak pada hartanya. Kalau dia punya uang sendiri, punya harta sendiri. Kalau tidak punya, baru ayahnya, kemudian baru ibunya. Tambihun, ini satu peringatan. Dzakara Sam'aniyu fi zawjatin saghiratin dzati abawaini anna ujuba ma marra alaihima faz zawji atau fazawju atau fazawji bisa. Dzakara menuturkan As-Sam'ani, siapa Imam As-Sam'ani, menuturkan fi zawjatin saghiratin, tentang atau dalam hal zaujah saghirah, istri kecil, istri yang masih kecil, dzati abawaini, yang mempunyai dua orang tua. Ada seorang istri masih anak-anak, barangkali kecil lah. Tentunya kan jangan sudah bersuami, tapi kecil. Dzati abawaini, yang mempunyai dua anak, dua orang tua. Nah, seorang istri seperti itu yang masih kecil, masih anak-anak itu, terus pembiayaannya siapa yang menanggung? Apa orang tuanya, apa suaminya? Menuturkan anna ujuba ma marra, bahwa sesungguhnya kewajiban hal itu, anna ujuba ma, bahwa sungguhnya kewajiban itu, kewajiban sesuatu marra yang telah lewat, berupa mengajarinya, alaihima, ialah atas abawain, atas kedua orang tua. Jadi kewajiban mengajar, pembiayaannya itu dibebankan ke dua orang tuanya. Alaihima, atas fazauji, kemudian atas suaminya. Orang tua baru suami. Itu. Wa qadiyatuhu ujubu darbiha walau fil kabirah, kama sarra bihi Jamalul Islam Al-Bazari. Wa qadiyatuhu, adapun qadiyahnya, wujubu darbiha adalah kewajiban memukul zaujah saghirah, istri. Kalau tidak mau pukul juga. Siapa yang mukul? Suami apa kedua orang tua? Ya, siapa yang menanggung beban tersebut? Walau fil kabirah, walaupun dia sudah besar. Seorang istri yang tidak mau salat,
dan semacamnya. Enggan untuk salat ataupun puasa, seorang istri ya harus dipukul. Kalau sudah besar ya tetap kalau tidak mau pukul. Tapi ingat, pukulan harus jangan sampai melukai. Jadi di sini banyak istri-istri yang enggan sholat, istri-istri yang tidak mau puasa, maka harus dipukul. Dan tidak mau perintah dulu baru pukul, tetap bersikeras. Kama sharah, sebagaimana menegaskan bihi dengan hal itu, Darabuz Zawjah Jamalul Islam Al-Bazari. Siapa Syekh Jamalul Islam Al-Bazari? Qala Syekhuna, berkata Syekhuna, siapa guru kita Ibnu Hajar Al-Haytami, wa huwa, adapun masalah ini, dhahirun, tidak ialah jelas. Ini dimaksud wujubu darbi zaujah, kewajiban memukul seorang istri yang tidak mau salat ataupun puasa. Itu sudah jelas, dhahirun adalah jelas. Illam yakhsha nuzuzan, illam yakhsha, jika tidak khawatir siapa suami, nuzuzan, akan nuzuznya istri. Nuzuz itu artinya istri sudah berani melawan terhadap kepada suami. Nuzuz, dia sudah tidak respect kepada suami. Itu. Makanya di sini Ibnu Hajar menegaskan itu bisa dilakukan selama istri tidak nuzuz. Kalau sekiranya diperintah kemudian dipukul lantas dia berani kepada suami, ini makanya ini harus hati-hati. Lihat dulu, kalau sekiranya dia diperintah dipukul lantas dia tampak berani, lebih baik tidak usah. Karena di sini illam yakhsha nuzuzan, jika tidak khawatir nuzuz. Wa atlaqaz Zarkashi wa an-nadbah, dan memutlakkan siapa Imam Zarkashi an-nadbah akan itu kesunatan perintah dari untuk melakukan salat dan puasa. Wa awwalu wajibin hatta 'alal amri bis salati kama qalu 'alal aba'i thumma 'ala man marra. Ta'limuhu ay mumayyizi anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bu'isa bi Makkah wa wulida biha wa dufina bil Madinah wa mata biha. Wa awwalu wajibin, atau adapun pertama kali yang wajib, hatta al amri sampai dalam hal perintah bisalati, melakukan salat, kama qalu sebagaimana qala berkata siapa ulama, ala labai, atas awal wajibin, perintah wajib ala labai, atas para orang tua, summa alaman, kemudian atas orang marra yang lalu, yang terlewati, begitu wasi ataupun malik rakib. Ataupun suami kalau istrinya kecil, setelah orang tua baru. Pertama kali yang wajib itu apa? Ta'limuhu, adalah mengajari mumayyiz, bayi yang kecil. Ail mumayyiz artinya mumayyiz, mengajari anna nabiyana, bahwa sungguhnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bu'isa bi Makkah, diutus bi Makkah, di Mekah, wa ulida biha, dan dilahirkan biha di Mekah, wa dufina, dan dikuburkan bil Madinah, di Madinah, wa mata, dan mati, meninggal, wafat di Madinah. Ini pertama kali harus diajarkan kepada anak-anak kita. Harus mengajari bahwa Kanjeng Nabi Muhammad
diutus di Mekah dan dilahirkan di sana dan dikuburkan di Madinah ataupun meninggal di sana. Inilah tugas yang harus dilakukan oleh kita sebagai orang tua, mengajari anak-anak kita. Faslun fi syuruti salati wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Selesai.